Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang riset report PT Victor Teknologi Mobilitas. Sebelum kami membahas, perkenalkan kami dari kelompok 5 terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Nabila Ningstorus, ada Kevin Ronaldo Martuana Pitupulu, ada Wisnu Setiaji Sinaga. Di sini, pada slide ini akan dibahas oleh Wisnu Setiajit Sinaga. Kepada Wisnu, saya persilahkan. Dan itu depan nih. Udah bisa mulai kan? Dengung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PT Victor Teknologi Mobilitas. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat cuplikan laporan riset dari PT Victor Teknologi Mobilitas yang membahas kinerja perusahaan dan kondisi makroekonomi terkini. Berikut adalah poin-poin utama yang dapat dijelaskan dari isi dokumen. Nah, yang pertama di sini ada kondisi makroekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95% pada kuartal ketiga 2024, sedikit di bawah proyeksi sebelumnya 5,2%. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi domestik, investasi, dan ekspor. Nah, ada juga inflasi. Pada November 2024 tercatat 1,55%, jauh lebih rendah dibandingkan November 2023, 2,86%. Menunjukkan stabilitas harga yang mendukung daya beli masyarakat. Ada juga kurs rupiah. Nilai tukar rupiah berada pada IDR 15.856 per US dollar dengan tren penguatan dibanding tahun sebelumnya. Ada juga suku bunga BI atau BI rate. Suku bunga acuan ditetapkan pada 6,00%, mencerminkan kebijakan moneter yang stabil. Ada juga cadangan devisa, di mana cadangan devisa ini mencapai 150,2 miliar US dollar, menunjukkan kondisi keuangan negara yang kuat. Gambar berikut ini ada diagram kinerja PT Victor Teknologi Mobilitas, di mana produksi kendaraan listrik ini menunjukkan peningkatan kendaraan listrik setiap bulan, mencerminkan potensi pasar yang terus berkembang. Di sampingnya ada potensi penjualan listrik, yang dimana penjualan tersebut di pasar domestik juga meningkatkan secara konsisten hingga pertengahan tahun 2024. Ada juga investasi proyek, grafik investasi menunjukkan tren peningkatan dari bulan ke bulan, mendukung ekspansi kapasitas produksi dan pengembangan teknologi. Di sini juga ada dampak kebijakan, di mana grafik terkait kebijakan menunjukkan efek positif pada pertumbuhan perusahaan yang mungkin berasal dari dukungan pemerintah terhadap sektor kendaraan listrik. Momentum pertumbuhan sektor kendaraan listrik untuk memperluas pasar dan meningkatkan produksi. Dan stabilitas makroekonominya seperti inflasi rendah dan penguatan rupiah memberikan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan ekspansi perusahaan. Nah, berikutnya ada pertumbuhan ekonomi, di mana perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,95% pada kuartal ketiga 2024,
sedikit lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang mencapai 5,2%. Peningkatan ini didorong oleh konsumsi domestik, investasi dan ekspor yang kuat. Produk domestik bruto atau PDB yang menunjukkan tren positif ini menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik, yang mendukung potensi pertumbuhan sektor-sektor termasuk industri kendaraan listrik. PT Victor Mobilitas Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperluas jangkauan pasar kendaraan listrik. Sering dengan semakin tinggi permintaan di sektor transportasi. Inflasi dan kebijakan moneter. Inflasi Indonesia tercatat 1,55% pada November 2024, jauh lebih rendah dibandingkan dengan 2,86% pada November 2023. Penurunan inflasi ini menunjukkan stabilitas harga yang memberi dampak positif pada daya beli masyarakat. Bank Indonesia juga mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif dengan suku bunga yang mengandung pemulihan ekonomi, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Kondisi ini memungkinkan PT Victor untuk mengakses modal dengan biaya lebih terjangkau dan mempercepat ekspansi produksi serta distribusi kendaraan listrik. Ada juga kebijakan infrastruktur. Pemerintah Indonesia terus mengingatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur, termasuk di sektor transportasi dan energi hijau. Kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur kendaraan listrik seperti pembangunan stasiun pengisian daya dan fasilitas transportasi ramah lingkungan memberi peluang bagi PT Victor untuk memperluas pasar. Inisiatif ini juga meningkatkan konektivitas antar wilayah yang memungkinkan distribusi kendaraan listrik lebih efisien dan lebih luas. Nah, di sini ada data harga saham PT Victor Teknologi Mobilitas, yang dimana harga saham terakhir pada PT tersebut adalah 127 IDR. Harga tertinggi dalam 52 minggu terakhir adalah 244.000 IDR. Harga terendah dalam 52 minggu terakhir adalah 80.000 IDR. Jumlah saham yang beredar adalah 43,75 miliar dan kapitalisasi pasar perusahaan adalah 5,64. Di sini juga ada stock price performance atau kinerja harga saham. Harga saham turun sebesar 3, atau kinerja harga saham, di mana harga saham dalam satu hari terakhir turun sebesar minus 3,94%. Dalam satu minggu terakhir mengalami penurunan sebesar minus 2,03%. Dalam menurun 22% dan 3 bulan mengalami kenaikan sebesar 10,43%. Dan kenaikan harga sejak awal tahun adalah 1,47%. Di sini juga ada pemegang saham yang diantaranya PT Bakri dan Bros Tbk 30,40. Bakri Meta Industri memiliki 14,97% saham. PT Kuantum Akselerasi Indonesia memiliki 5,59% saham. Dan masyarakat memiliki 52,59% saham. Predicting Victor Promising Performance and Prospect. Pada 2Q24, PT Victor mencatat pertumbuhan penjualan kendaraan dan peningkungan. Laba bersih perusahaan menunjukkan pertumbuhan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, didorong oleh efisiensi operasional dan peningkatan kontribusi dari lini bisnis baru.
PT Victor fokus pada pengembangan teknologi baterai dan digitalisasi layanan untuk memperkuat posisinya di pasar kendaraan listrik domestik dan regional. Perusahaan terus memperluas jaringan kemitraan dan infrastruktur, termasuk proyek besar seperti pengembangan transportasi berbasis listrik di ibu kota negara atau IKN. Di sini ada consolidated data pada tahun 2022 aktual, 2023 aktual, 1H 24 aktual, dan 2024 guidance, di mana revenue growth-nya 17,0 pada tahun 2022 aktual, 12,5 pada tahun 2023 aktual, 35,0 1H 24 aktual, lebih besar dari 15 2024 guidance. Satu apa semua? EBITDA growth 15,0 pada tahun 2023 aktual, 18,0 pada tahun 2023 aktual, 45,0 pada 1H 24 aktual, dan lebih besar dari 10 pada 2024 guidance. Di sini ada EBITDA margin 60,0 2022 aktual, 63,0 2023 aktual. Selanjutnya ini adalah ringkasan performa PT Victor Mobilitas Terbuka, bisa kita lihat sendiri ya. Nah, di sini ada kenaikan tarif elektrik bus sebagai dasar pertumbuhan Victor, tanggal implementasi, kota daerah, tipe bus listrik, tarif tahun 2023, tarif tahun 2024, dan kenaikan tarif. Januari 2023 jam 300 juga 900 pada tahun 2024, dan kenaikan tarifnya 0%. Pada bulan Oktober 2024, Balikpapan, bus kota dan 2024 juga gratis, kenaikan tarifnya 0. Nah, inilah teman-teman saya yang juga ingin menerangkan tentang PT Victor Teknologi Mobilitas. Nah, selanjutnya, baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Nabila Ningsih Sitorus. Kepada Putri, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Victor Teknologi Mobilitas Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang pengembangan teknologi kendaraan listrik berbasis baterai ABLBB, sebagai transformasi kendaraan komersial menuju elektrifikasi di Indonesia. Victor berkomitmen menghadirkan solusi transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Perusahaan ini awalnya didirikan pada tahun 2007 dengan nama PT Bakri Steel Industries dan fokus pada manufaktur serta distribusi logam. Pada tahun 2022, perusahaan mengubah nama menjadi PT Victor Teknologi Mobilitas Tbk dan mengalih fokus bisnis ke sektor kendaraan listrik. Victor memiliki visi menjadi pemimpin teknologi kendaraan listrik di Indonesia dan mendukung transisi global menuju transportasi yang lebih hijau. Untuk mencapai visi ini, Victor memiliki elektrifikasi transportasi melalui pengembangan kendaraan listrik berenergi tinggi dan infrastruktur pendukungnya. Produk utama perusahaan listrik untuk umum, komponen kendaraan listrik seperti baterai dan sistem pergerakan penggerak listrik, stasiun pengisian daya cepat atau EV charging, serta solusi telematika untuk memantau kinerja kendaraan secara
real estate, Victor telah bekerja sama dengan mitra strategis seperti BYD Cina untuk pengadaan bus listrik dan berkomitmen dan bermitra dengan Transjakarta dalam mendukung transportasi publik berbasis listrik di Jakarta. Berkantor di Bakri Tower, Jakarta, Victor terus mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan menciptakan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Perusahaan juga berkomitmen untuk terus berinovasi, memperkuat ekosistem kendaraan listrik dan bagian penting dalam transisi menuju energi terbarukan. Di sini ada tabel ticker Victor kode saham di Bursa Efek Indonesia. Tanggal IPO 19 Juni 2023. Harga saham 100 lembar pada saat IPO. Volume transaksi 875 juta lembar saham. Market cap IDR 5,50 saham. PT Bakri dan Brothers Tbk sebesar 60,52%. PT Quantum Akselerasi Indonesia sebesar 11,6%. Masyarakat publik 28,41%. Jumlah karyawan 1.342 orang per 31 Desember. Bidang usaha PT Victor Teknologi Mobilitas Tbk berfokus pada pengembangan produksi dan distribusi bus listrik sebagai bagian menuju transportasi berkelanjutan di Indonesia. Perusahaan ini telah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk Transjakarta, untuk menyediakan armada bus listrik yang ramah lingkungan dan efisien. Pada tahun 2024, Victor memasok 20 unit bus listrik 12 meter kepada Transjakarta, yang merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperkenalkan kendaraan listrik berbasis baterai kepada publik dan meningkatkan kesadaran manfaat. Selain itu, Victor juga mengoperasikan 6 unit bus listrik untuk Transjakarta hingga saat ini, dengan total tempuh sekitar 7,7 juta kilometer. Langkah ini menunjukkan komitmen Victor dalam mendukung pengurangan emisi karbon dan menyediakan solusi transportasi yang lebih efisien bagi masyarakat. Inilah bus listrik yang disediakan pada Transjakarta. Di sini ada sorotan kinerja dalam grafik. Financial strength atau kekuatan keuangan. Cash to debit, rasio kas terhadap utang sebesar 4,47, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang dengan kas yang tersedia. Equity to asset, proporsi ekuitas terhadap aset sebesar 0,61, mengindikasikan stabilitas struktur modal. Debit to equity, rasio utang terhadap ekuitas rendah 0,08, menandakan utang yang rendah dibandingkan ekuitas. Debt to EBITDA, rasio utang terhadap laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi sebesar 2,58.
interest coverage, kemampuan perusahaan membayar bunga utang dengan laba operasional tercatat 2,72. Skor-skor tambahan seperti Piotrowski, Frost, Altman, Z-score, dan Benitz M-score memberikan gambaran mengenai kualitas keuangan dan kemungkinan manipulasi laporan. Selanjutnya ada profitability margin kotor sebesar 22,24% menunjukkan efisiensi biaya produksi. Operating margin operasional sebesar 2,79% mencerminkan efisiensi operasional. Net margin bersih negatif sebesar kurang 0,43% mengindikasikan kerugian bersih. FCF margin free cash flow margin negatif sebesar 36,41% menunjukkan arus kas operasional yang tidak mencukupi. ROA dan ROIC atau return on equity kurang dari 0,34%. Return on asset kurang dari 0,21% dan return on invested capital 2,31%. Mencerminkan hasil terendah. Tahun profitabilitas hanya 3 dari 10 tahun mencatat profit menunjukkan tantangan dalam mempertahankan keuntungan. Rating profitability 3/10. Selanjutnya ada growth rank pertumbuhan. 3-year review growth rate. Tingkat pertumbuhan pendapatan 3 tahun terakhir sebesar 5,5%. 3-year book growth rate, tingkat pertumbuhan nilai buku 3 tahun terakhir sebesar 132,5%, sangat tinggi dibandingkan industri. Kinerja pertumbuhan ini menunjukkan potensi jangka panjang. Nah, yang selanjutnya ada liquidity ratio atau rasio likuiditas. Current ratio 4,45 mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Nilainya 4,45 menunjukkan likuiditas yang sangat kuat. Ada quick ratio 3,76 sama seperti current ratio tetapi tidak mempertimbangkan persediaan. Nilai ini menunjukkan perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus menjual persediaan. Ada cash ratio 1,35 mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek hanya dengan kas dan setara kas. Days inventory 48,77 hari, rata-rata waktu yang diperlukan untuk menjual persediaan. Lebih tinggi dari rata-rata industri. Days sales outstanding 48,14 hari,
48,14 hari, waktu rata-rata yang diperlukan untuk menagih piutang dari pelanggan. Days payable 72,47 hari, waktu rata-rata yang diberikan perusahaan untuk membayar kewajiban pada pemasok. Resikonya PT Victor Mobilitas TBK menunjukkan likuiditas yang sangat baik dengan kemampuan yang kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaannya. Namun meskipun angka quick ratio yang tinggi mencerminkan kestabilan finansial, risiko tetap ada, terutama dalam hal alokasi belanja modal CAPEX yang besar untuk mengembangkan infrastruktur kendaraan listrik dan teknologi baru. Investasi yang signifikan ini memerlukan pengelolaan yang hati-hati agar tidak mengganggu keseimbangan arus kas perusahaan. Meskipun lebih kuat memberikan ruang bagi perusahaan untuk menghadapi tantangan operasional. Risiko terkait dengan fluktuasi harga bahan baku, gangguan pasokan, serta persaingan yang ketat dalam industri kendaraan listrik tetap perlu diperhatikan. Dengan quick ratio yang tinggi, Victor mungkin memiliki cadangan yang cukup untuk menghadapi risiko jangka pendek. Namun manajemen risiko jangka panjang tetap sangat penting untuk mempertahankan stabilan keuangan perusahaan. Selanjutnya, proyeksi keuangan akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Kevin Ronaldo Martua Napitupulu. Kepada Kevin, kami persilahkan. Proyeksi keuangan. Berikut adalah penjelasan detail berdasarkan laporan proyeksi keuangan. Income statement, laporan laba rugi, referensi pendapat. Pendapat mengalami pertumbuhan tahun yang stabil dari IDR 1.500 miliar dari 2023 menjadi IDR 3.600 miliar pada 2027. Cost of revenues, biaya pendapatan. Biaya langsung yang terkait dengan pendapatan meningkat sering pertumbuhan pendapatan dari IDR 900 miliar dari 2023 menjadi IDR 160 miliar pada 2027. Gross profit atau laba kotor. Laba kotor bertambah dari 600 miliar pada tahun 2023 menjadi 1.440 miliar pada tahun 2027. Margin laba kotor meningkat seiring perubahan pendapat. Operating expense atau beban operasional. Biaya operasional juga meningkat namun tetap terkendala dari IDR 300 miliar pada tahun 2023 menjadi 720 miliar pada tahun 2027. Operasi profit laba operasional. Laba operasional tumbuh signifikan dari 300 miliar pada tahun 2023 menjadi 720 miliar pada tahun 2027. EBITDA laba
sebelum bunga pajak, deskripsi dan amortisasi meningkat dari 400 miliar pada tahun 2023 menjadi 920 miliar pada tahun 2027. Insert expenses. Beban bunga meningkat dari 8 miliar pada tahun 2023 menjadi 160 miliar pada tahun 2027. Profit before tax, laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak naik dari 200 miliar pada tahun 2023 menjadi 560 miliar pada tahun 2027. Tax expenses. Beban pajak juga bertambah seiring pertumbuhan laba dari 33 miliar pada tahun 2023 menjadi 84 miliar pada tahun 2027. Net income. Laba bersih. Laba bersih tumbuh dari 187 miliar pada tahun 2023 menjadi 476 miliar pada tahun 2027. Baikan set atau narasi keuangan. Total selanjutnya akan dibacakan teman saya Wisnu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari apa yang dijelaskan dari teman saya, Kevin Ronaldo. Nah, di sini ada balance sheet atau neraca keuangan, yang dimana total current assetnya atau aset lancar meningkat dari IDR 1.200 miliar pada 2023 menjadi IDR 2.500 miliar pada 2027. Di sini ada total non-current asset atau aset tidak lancar. Aset tidak lancar bertambah dari IDR 2.000 miliar pada 2023 menjadi IDR 3.500 miliar pada 2027. Ada juga total aset, di mana total aset meningkat dari IDR 3.200 miliar pada 2023 menjadi IDR 6.000 miliar pada 2027. Ada juga current liabilities atau liabilitas lancar. Liabilitas lancar meningkat dari IDR 1.000 miliar pada 2023 menjadi IDR 1.500 miliar pada 2027. Ada juga long term liabilities atau liabilitas jangka panjang, di mana liabilitas jangka panjang tumbuh dari IDR 800 miliar pada 2023 menjadi IDR 1.600 miliar pada 2027. Di sini juga ada total liabilitas, di mana total liabilitas bertambah dari IDR 1.800 miliar pada 2023 menjadi IDR 3.400 miliar pada 2027. Dan yang terakhir ada total equity atau ekuitas yang meningkat signifikan dari IDR 1.400 miliar pada 2023 menjadi IDR 2.600 miliar pada 2027. Nah, yang ketiga ada cash flow atau arus kas, yang dimana isinya ada operation cash flow atau arus kas operasional, meningkat dari IDR 400 miliar pada 2023 menjadi IDR 1.100 miliar pada 2027. Ada juga investing cash flow atau arus kas investasi, di mana arus kas untuk investasi tetap negatif dari IDR 600 miliar pada 2023 menjadi IDR 1.000 miliar pada 2027. Ada juga financing cash flow atau arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan konsisten positif dari IDR 300 miliar pada 2023 menjadi IDR 800 miliar pada 2027. Net cash flow atau arus kas bersih. Arus kas bersih ini meningkat dari IDR 100 miliar pada 2023 menjadi IDR 900 miliar pada 2027. Closing cash balance atau yang sering kita sebut sebagai saldo kas akhir bertambah dari IDR 600 miliar pada 2023 menjadi IDR 3.020 miliar pada 2027.
Dan yang keempat ada financial ratio atau rasio keuangan, di mana isinya ada revenue growth, pertumbuhan pendapatan tahunan melambat dari 33,3% pada 2024 menjadi 16,1% pada 2027. Ada juga EBITDA margin, di mana stabil di sekitar 26,7% pada 2023 dan mencapai 25,6% dikurang 28,8% di tahun-tahun berikutnya. Ada juga net income margin, margin laba bersih meningkat dari 12,5% pada 2023 menjadi 13,7% pada 2026. Ada juga current ratio, rasio lancar tetap stabil pada 1,2 hingga 1,3, menunjukkan likuiditas yang baik. Debit to equity ratio, rasio utang terhadap ekuiditas. Debit to equity ratio, rasio utang terhadap ekuitas turun dari 1,3 kali pada 2023 menjadi 1,0 kali pada 2027, menunjukkan perbaikan struktur modal. Dan yang terakhir ada return on equity atau ROE. ROE meningkatkan dari 13,4% pada 2023 menjadi 18,3% pada 2027, mencerminkan efisiensi ekuitas yang lebih tinggi. Nah, kesimpulan dari gambar tersebut ialah merupakan laporan ini menunjukkan proyeksi pertumbuhan keuangan yang solid dengan peningkatan pendapatan, laba bersih, dan ekuitas, serta pengelolaan utang yang baik. Arus kas operasional dan investasi memperlihatkan perusahaan fokus pada pertumbuhan jangka panjang meskipun harus menjaga beban bunga dan investasi yang tinggi. Rasio keuangan menyediakan perusahaan dalam kondisi yang sehat dan stabil. Baiklah, di sini ada valuasi dan rekomendasi. Slide ini akan dibacakan oleh teman saya Putri Nabila Sitorus. Baiklah, di sini ada valuasi dan rekomendasi. Valuasi. Dalam melakukan valuasi saham PT Victor, kami menggunakan metode discount cash flow model dengan mempertimbangkan struktur modal perusahaan, biaya ekuitas, dan biaya utang. Kami memilih valuasi dari free cash flow to firm. WWAC calculation. Capital struktur. Debt to total capital 50,50%. Proporsi utang terhadap total kapitalisasi perusahaan. Equity total capitalization 50,50%. Proporsi ekuitas terhadap total kapitalisasi perusahaan. Debt 100%. Rasio utang terhadap ekuitas menunjukkan keseimbangan yang simetris antara utang dan ekuitas dalam struktur modal. Cash of equity calculation. Biaya ekuitas. Menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham. Risk-free rate 6,25%, tingkat pengembalian bebas risiko, misalnya obligasi pemerintah. Equity risk premium 5%, tambahan tingkat pengembalian untuk menutupi risiko investasi ekuitas. Levered bet 1,25, mengukur sensitivitas saham perusahaan terhadap pasar. Cost of equity 12,50%. Hasil adalah biaya modal ekuitas mencerminkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor ekuitas. Cost of debt, biaya utang. Menghitung biaya bunga atas utang setelah pajak. Cost of debt 9,50%. Tingkat bunga rata-rata atas utang perusahaan. Tax rate 15%, tarif pajak yang berlaku. After tax cost of debt 8,8%, biaya utang setelah mempertimbangkan keuntungan.
WWAC 10,25%. Nah, di sini ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength. PT Victor Mobilitas Tbk memiliki kekuatan sebagai pemimpin pasar kendaraan listrik di Indonesia, terutama segmen bus listrik dengan pangsa pasar sebesar 55%. Kemitraan strategis dengan BYD Cina memberikan akses pada teknologi canggih dan efisiensi biaya, mendukung operasional perusahaan. Pertumbuhan pendapatan sebesar 25% YoY pada FY 2023 juga menunjukkan kinerja keuangan yang positif. Dukungan kebijakan pemerintah yang proaktif terhadap elektrifikasi transportasi menjadi alasan kuat untuk ekspansi bisnis. Dan sini ada weakness, perusahaan menghadapi tantangan berupa margin laba bersih yang rendah, yaitu hanya 4,5% akibat tingginya biaya impor baterai dan komponen utama. Ketergantungan pada impor juga membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah yang dapat mempengaruhi struktur biaya. Selain itu, beban operasional meningkat sebesar 5% YoY sehingga menekankan efisiensi perusahaan dalam jangka pendek. Yang ketiga ada opportunities. Pasar kendaraan listrik di Indonesia menawarkan peluang besar dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 22% hingga 2030. Pemerintah Indonesia juga memiliki target ambisius untuk mengubah 30% armada bus menjadi listrik pada tahun 2030, yang menciptakan ruang ekspansi untuk PT Victor. Pembangunan 150 stasiun pengisian daya hingga 2025 juga memberikan peluang untuk membangun ekosistem EV yang terintegrasi dan mendorong adopsi kendaraan listrik. Selanjutnya ada tricks persaingan ketat dari pemain lokal dan global seperti Wuling dan Hyundai menjadi ancaman utama yang harus dihadapi. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku utama seperti titanium dan nikel yang menyumbang 50% dari bahan produksi dapat mempengaruhi margin keuntungan. Lambatnya implementasi inisiatif pemerintah dan daya beli masyarakat yang belum maksimal juga menjadi hambatan bagi penetrasi kendaraan listrik. Di sini ada rekomendasi. Rekomendasi ini adalah flowchart atau gambaran dari PT Victor Mobilitas Tbk. Kami memberi rating buy untuk saham Victor dengan target price pada level IDR 160, sehingga terdapat potensial upside sebesar 26% dibandingkan dengan harga penutup Victor hari Rabu tanggal 18 bulan 12 2024 pada level IDR 127. Dan yang terakhir ada disclaimer. Pandangan yang disampaikan dalam laporan ini sepenuhnya mencerminkan opini pribadi, analisis terkait sekuritas atau penerbit yang dibahas, dan tidak ada bagian dari remunisi analisis yang dipengaruhi atau terkait dengan penyertaan rekomendasi atau pandangan tertentu dalam riset ini. Analisis yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan ini telah berupaya menjaga independensi atau objektivitas dalam setiap rekomendasi yang diberikan. Dokumen ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan hanya penggunaan penerima.
Dilarang untuk menggandakan, menyebarluaskan, atau membuat dokumen ini tersedia untuk pihak lain. Laporan ini tidak dapat dianggap sebagai ajakan untuk membeli atau menjual sekuritas. Rekomendasi yang ada dalam laporan ini mungkin tidak sesuai setiap jenis investor. Meskipun informasi yang disajikan diperoleh dari sumber yang dianggap terpercaya, keakuratannya, kelengkapannya, dan keandalannya tidak dapat dijamin. Sekian pembahasan kami pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.